Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Konsep Dasar Teori Kepribadian menurut Ivan Pavlov dan Edward Thorndike. Sebelum kita memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama adalah Jordi Octavio Emanuel, yang kedua adalah Muhammad Nur Akhlis, yang ketiga adalah Cindy Kasinaga, dan yang keempat adalah Anastasia Kirenza. Sebelum kita mempelajari tentang konsep-konsep dasar dari kedua tokoh tersebut, terlebih dahulu kita harus tahu bahwa kedua tokoh tersebut masuk ke dalam aliran behaviorisme. Behaviorisme merupakan sebuah teori atau aliran dalam pemahaman tingkah laku manusia yang telah dikembangkan oleh para ahli. Adapun ahli-ahli yang mengembangkan teori atau aliran tersebut diantaranya adalah John B. Watson, Ivan P. Pavlov, dan B. H. F. Skinner, menurut Desmita dalam Nahar tahun 2016. Selanjutnya kita akan membahas konsep dasar dari tokoh pertama kita, yaitu Ivan P. Pavlov. Beliau lahir di Ryazan, Rusia pada 18 September tahun 1849 dan meninggal di Leningrad pada tanggal 27 Februari 1936. Beliau juga merupakan seorang behavioristik dan terkenal dengan teori classical conditioning. Ia juga merupakan seorang ahli psikolog refleksikologi. Pada tahun 1870, ia memasuki Universitas Petersburg untuk mempelajari sejarah alam di Fakultas Fisika dan Matematika. Karya tulisnya adalah Work of Digestive Glands pada tahun 1920 dan Conditioned Reflex. Kita semua tahu bahwa Ivan P. Pavlov merupakan pencetus dari konsep dasar classical conditioning. Classical conditioning ini merupakan suatu pembelajaran yang berkembang melalui adanya asosiasi yang berpasangan yang secara tidak sengaja terhadap adanya sebuah stimulus yang sebelumnya netral atau natural stimulus lalu dipasangkan dengan stimulus yang tidak terkondisi atau unconditional stimulus untuk memperoleh suatu respon yang terkondisi atau conditional response. Dapat kita lihat bahwa ketika sebuah stimulus netral digabungkan stimulus tidak terkondisi menghasilkan suatu respon terkondisi. Berikutnya kita akan mengenal beberapa istilah dalam teori Pavlov yang sering digunakan di dalam eksperimennya. Istilah yang pertama adalah stimulus netral atau natural stimulus. Stimulus yang sebelum pengkondisian tidak secara alami menimbulkan respon yang menarik. Jadi stimulus tersebut diletakkan pada tahap sebelum pengkondisian oleh Pavlov, yang dimana pada stimulus netral tidak terjadi sama sekali respon dari organisme. Yang kedua adalah stimulus tidak terkondisi atau unconditional stimulus. Stimulus yang secara langsung dapat memunculkan suatu respon secara alami atau tanpa adanya pembelajaran. Jadi, stimulus tersebut dapat secara langsung memunculkan suatu respon alami dari organisme tersebut. Sebagai contoh dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, ketika seseorang menyetel musik favorit kita atau musik yang kita tahu, dan secara tidak sengaja kita mendengarkan musik tersebut, secara otomatis terjadi respon tubuh yang kita alami, yaitu kita mungkin ikut bernyanyi atau menghentakkan kaki. Yang ketiga adalah stimulus terkondisi atau conditional stimulus. Stimulus yang pertama netral dikaitkan dengan stimulus tidak terkondisi untuk menghasilkan suatu respon yang sebelumnya hanya disebabkan oleh stimulus tidak terkondisi tersebut. Jadi stimulus terkondisi ini merupakan pencampuran dari stimulus netral dan stimulus tidak terkondisi, yang dimana fungsinya agar pada akhirnya stimulus netral ini dapat memiliki suatu respon yang ditimbulkan dari organisme. Yang keempat adalah respon tidak terkondisi atau unconditional respon, yaitu respon yang bersifat natural tanpa ada pembelajaran. Jadi respon tidak terkondisi ini merupakan suatu respon yang timbul akibat dari adanya stimulus tidak terkondisi, yang dimana mereka sama-sama muncul tanpa adanya suatu pembelajaran. Dan yang terakhir adalah respon terkondisi atau conditional respon, yang dimana respon tersebut terletak pada setelah pengkondisian yang mengikuti stimulus sebelumnya netral. Dalam eksperimennya, Pavlov menggunakan seekor anjing sebagai subjek penelitiannya. Pavlov sendiri membagi ke dalam 3 tahap dalam eksperimennya, yaitu sebelum pengkondisian, selama pengkondisian, dan setelah pengkondisian. Pada tahap sebelum pengkondisian terjadi 2 peristiwa, yaitu Pavlov memberikan sebuah makanan kepada anjing, dan makanan itu disebut dengan stimulus tidak terkondisi.
Pada akhirnya terjadi respon tidak terkondisi pada anjing, yang mana anjing secara alami mengeluarkan air liur dari mulutnya ketika mencium atau melihat makanan dari yang diberikan Pavlov tersebut. Dan peristiwa yang kedua adalah Pavlov memberikan suatu stimulus baru, yaitu sebuah bunyi bel, yang mana dapat disebut sebagai stimulus netral, di mana anjing tersebut pada akhirnya sama sekali tidak menimbulkan respon apapun dari stimulus yang diberikan, yaitu bunyi bel tersebut. Pada tahap yang kedua adalah selama pengkondisian. Pavlov menggabungkan stimulus tidak terkondisi, yaitu makanan, dan stimulus netral, yaitu bunyi bel, yang bertujuan agar anjing dapat mempelajari suatu stimulus netral tersebut, sehingga bunyi bel tersebut dapat menimbulkan respon. Pada tahap ini terjadi percobaan terus-menerus yang dilakukan Pavlov agar mendapatkan suatu respon dari bunyi bel tersebut. Dan yang terakhir adalah tahap ketiga, yang dimana pada tahap ini yang merupakan setelah pengkondisian, di mana dalam tahap ini bunyi bel sebagai stimulus terkondisi pada akhirnya dapat memunculkan suatu respon yang bernama respon terkondisi. Terbentuknya respon tersebut disebabkan karena adanya suatu pengulangan atau pembelajaran terhadap subjek tersebut, yang dimana dapat kita lihat pada proses selama pengkondisian. Selanjutnya, sudut pandang Pavlov terhadap kepribadian, yaitu struktur kepribadian terbagi menjadi dua, tingkah laku responden dan tingkah laku operan. Tingkah laku responden yaitu suatu respon yang muncul dari organisme untuk menjawab stimulus secara spesifik yang telah diberikan. Contohnya, mengeluarkan air liur ketika melihat makanan. Yang kedua, tingkah laku operan, yaitu adanya respon yang muncul dari organisme tanpa adanya stimulus spesifik, yang ketika suatu stimulus jika dipasangkan berulang kali, maka kita dapat bereaksi pada salah satu stimulus seolah-olah stimulus pasangannya juga hadir. Dinamika kepribadian dari teori belajar menurut Pavlov, yaitu dengan mempertimbangkan tingkah laku organisme terhadap hubungan yang secara terus-menerus terjadi dengan lingkungannya, sehingga kepribadian organisme dapat dipahami. Kemudian memberikan penguatan-penguatan yang positif dapat menimbulkan tingkah laku seseorang berubah dan terkontrol dengan baik. Hukum-hukum belajar. Hukum-hukum belajar ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, Law of Response Conditioning, yaitu hukum pembiasaan yang dituntut. Jika kedua macam stimulus dihadirkan secara simultan, maka refleks dan stimulus lainnya akan meningkat. Yang kedua, Law of Response Extinction, yaitu hukum pemusnahan yang dituntut. Jika refleks yang sudah diperkuat melalui respon conditioning itu didatangkan kembali tanpa menghadirkan reinforcer, maka kekuatannya akan menurun. Implementasi teori klasikal dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, bunyi notifikasi telepon. Ketika kita berada di suatu tempat umum, kemudian mendengar ringtone telepon yang tidak asing, yaitu pernah didengar, secara naluri kita langsung mengambil telepon kita, dan hal tersebut dilakukan hanya untuk memastikan bahwa bunyi tersebut berasal dari telepon kita atau orang lain. Yang kedua, mencium aroma makanan. Ketika kita sedang menunggu pesanan sebuah pizza, mungkin kita sudah menelan ludah saat aroma pizza itu keluar dari oven. Bahkan perasaan nikmat sudah menghampiri sebelum kita menyantapnya. Biodata dari Edward Lee Thorndike. Ia lahir di Williamsburg pada tanggal 31 Agustus 1874 dan meninggal di Montrose, New York pada tanggal 10 Agustus 1949. Ia merupakan psikologi terbaik di Amerika Serikat yang kemudian menghabiskan karirnya di Teachers College of Columbia dan di bawah pimpinan James McCattle. Ia merupakan salah satu anggota dari Psychological Corporation dan menjabat sebagai presiden dari American Psychological Association pada tahun 1912. Koneksionisme memiliki konsep dasar, yaitu salah satu teori belajar yang menjelaskan proses pembelajaran yang dialami individu. Teori ini memandang bahwa proses belajar terjadi melalui coba-coba dan membuat salah, atau sering disebut trial error. Hal ini dilakukan agar organisme dapat terus mencoba hingga memenuhi tuntutan situasi. Dengan adanya proses trial error, akan membentuk suatu koneksi-koneksi antara stimulus respon pada organisme. Eksperimen dilakukan dengan menggunakan kucing yang lapar, lalu dimasukkan ke dalam kandang yang tertutup dan di luar kandang disediakan makanan. Karena rasa lapar tersebut membuat kucing berusaha untuk membuka kandangnya. Secara tidak sengaja, kucing tersebut dapat membuka pintu kandang dengan menarik tuas yang disediakan dan langsung menghampiri makanan tersebut. Setelah dilakukan percobaan beberapa kali, maka kucing itu mulai terbiasa. Dapat disimpulkan bahwa
Respon untuk keluar kandang dilakukan secara bertahap dan diasosiasikan dengan situasi yang menampilkan stimulus dalam suatu proses coba-coba atau trial error. Konsep dasar eksperimen. Dalam sebuah situasi eksperimen, ditetapkan seekor kucing yang diletakkan di sebuah kandang, dan di depan kandang tersebut diletakkan makanan. Kucing dapat mengambil makanan itu apabila ia keluar dari kandang itu dengan cara menarik tuas yang sudah disediakan. Setelah mengalami rangkaian respon acak, pada akhirnya kucing itu dapat keluar dari kandang dengan membuat respon yang dapat membuka pintu kandang tersebut. Meski pada awalnya kucing tersebut mengeong, mencakar, berlari-lari, dan percobaan itu dilakukan beberapa kali sampai benar-benar ada respon dari si kucing secara akurat. Berdasarkan eksperimen di atas, Thorndike menyimpulkan bahwa belajar adalah hubungan stimulus dan respon. Sebab itulah teori koneksionisme disebut juga stimulus respon bond theory dan stimulus respon psychology of learning. Oke, selanjutnya dalam eksperimen Thorndike sendiri terdapat dua hal pokok yang dapat mendorong timbulnya belajar. Yang pertama, ada keadaan kucing yang lapar. Seandainya kucing itu kenyang, tentu tidak ada dorongan atau motivasi untuk keluar kandang untuk mengambil makanan tersebut. Kemungkinan dia akan memilih untuk tidur atau melakukan kegiatan lainnya. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi dan respon, misalnya seperti rasa lapar, merupakan suatu hal yang sangat penting dalam belajar. Yang kedua, tersedianya makanan, yang dimana salah satu efek positif atau memuaskan yang dicapai oleh respon dan menjadi dasar timbulnya hukum belajar atau law of effect, yang dimana artinya jika sebuah respon menghasilkan efek yang memuaskan itu dapat mempengaruhi hubungan antara stimulus dan respon semakin kuat. Begitu pula sebaliknya, jika efek yang dihasilkan tidak memuaskan atau nanggung, maka akan mempengaruhi kuatnya stimulus dan respon, atau dengan kata lain akan menyebabkan hal tersebut menjadi lemah. Thorndike sendiri juga mengemukakan beberapa hukum-hukum bahwa di mana terjadinya asosiasi antara stimulus dan respon. Yang pertama itu ada hukum kesiapan atau bisa disebut juga dengan law of readiness. Dan di mana hukum ini menjelaskan hubungan antara stimulus dan respon akan mudah terbentuk apabila ada persiapan dari individu. Dalam implikasi hukum ini adalah kesiapan individu dalam proses pembelajaran sangat mempengaruhi suatu keberhasilan. Yang kedua itu ada hukum latihan atau bisa disebut juga dengan law of exercise, yang dimana hukum ini menjelaskan kemungkinan kuat dan lemahnya hubungan stimulus dan respons. Hubungan antara kondisi atau perangsang akan menjadi lebih kuat apabila adanya latihan atau law of use, yang dimana hukum ini juga menunjukkan bahwa hubungan stimulus dan respon akan menjadi kuat apabila dilatih atau diulang secara terus-menerus. Yang ketiga ada hukum efek atau bisa disebut juga dengan law of effect, yang dimana hukum ini menunjukkan kuat dan lemahnya hubungan antara stimulus dan respon tergantung pada suatu akibat yang sedang ditimbulkan. Yang terakhir ada hukum sikap atau law of attitude, yang dimana dijelaskan bahwa hubungan ini stimulus respon yang cenderung diperkuat apabila menyenangkan dan sebaliknya. Perbedaan teori belajar Pavlov dan Thorndike. Pengembangan teori. Pavlov mengembangkan teorinya dengan menulis sebuah buku yang berjudul Work of Digestive Glands dan Conditioned Reflex. Thorndike menambahkan hukum seperti hukum perpindahan asosiasi, hukum sikap, hukum aktivitas berat sebelah, hukum respon by analogy, dan hukum reaksi bervariasi. Penerapan teori-teori di kelas. Pavlov yang terpenting dalam belajar di kelas menurut teori ini adalah adanya latihan dan pengulangan materi belajar ataupun soal-soal secara terus-menerus, sehingga siswa yang ada di kelas menjadi terbiasa. Contoh situasi percobaan tersebut pada manusia adalah bunyi bel di kelas untuk penanda waktu istirahat atau waktu pulang. Thorndike menggambarkan proses belajar sebagai proses pemecahan masalah dalam suatu proses belajar di kelas. Seperti sebelum UTS atau UAS, dosen memberikan materi kepada mahasiswanya untuk didiskusikan. Mengapa demikian? Dikarenakan supaya mahasiswanya agar bisa mengerjakan UTS atau UAS tersebut dengan baik dan hasilnya yang lebih sempurna. Perbedaan teori belajar Pavlov dan Thorndike. Yang pertama berdasarkan kedua ahli dan kesesuaian terhadap proses pembelajaran. Menurut Pavlov, pada eksperimennya, ia menunjukkan makanan kepada anjing
yang kemudian memakan makanan itu. Setiap kali ia menunjukkan makanan, anjing itu mengeluarkan air liur. Tampak bahwa makanan di sini disebut unconditional stimulus, menyebabkan respon, sehingga keluarnya air liur. Menurut Thorndike, pada percobaannya, dengan memasukkan hewan ke dalam perangkat yang telah ditata sedemikian rupa, sehingga ketika hewan itu melakukan jenis respon tertentu, ia bisa keluar dari perangkat tersebut. Jadi itu tadi merupakan pemaparan materi dari kelompok 1 tentang konsep dasar dari teori kepribadian menurut Pavlov dan Thorndike. Dan dapat disimpulkan bahwa dalam konsep dasar teori-teori kepribadian yang dikemukakan oleh Ivan Petrovich Pavlov dan Edward Lee Thorndike, diketahui bahwa kedua tokoh tersebut termasuk ke dalam aliran behaviorisme. Kedua tokoh tersebut sama-sama menjalankan sebuah eksperimen untuk mengetahui bagaimana proses suatu stimulus dapat mengeluarkan respon dari organisme. Sehingga pada dasarnya stimulus dan respon menjadi penekan dari aliran tersebut untuk membentuk suatu perilaku atau kepribadian seseorang. Dan juga kedua teori tersebut sama-sama menjadi dasar dari adanya suatu proses pembelajaran yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun kedua tokoh tersebut memiliki aliran yang sama, hal itu tidak memungkinkan adanya perbedaan yang menonjol dari konsep teori mereka. Nah, itu tadi merupakan presentasi dari kami, kelompok 1. Kami harap teman-teman yang telah menonton video kami dapat memahami nih bagaimana konsep dasar teori kepribadian dari masing-masing tokoh tersebut untuk dapat dijadikan sebagai dasar pemahaman teman-teman mengenai teori-teori kepribadian. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih.